saya menyapa sahabat dalam satu diskusi ringan. Tapi sudut pandang saya nanti tetap sahabat dari sudut keilmuan hukum. Melihat perdebatan yang begitu viral sahabat. Perdebatan lintas agama yang dilakukan 2 atau 3 hari yang lalu antara Pendeta Esra Soro dengan Ustadz Kainama. Mereka mencoba membuat tesis dan antitesis tentang apakah Yesus yang dipercayai oleh orang Kristen betul-betul disalibkan, mati dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dari sudut pandang Kristen, Pendeta Esra Soro telah menyampaikan dalil-dalilnya melalui apa yang tercatat di dalam kitab Bible, tercatat di dalam buku-buku sejarah, tercatat di dalam berbagai macam catatan-catatan lainnya. Kemudian ada bantahan sahabat. Bantahan yang disampaikan oleh Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa dari sudut Injil dia mencoba memberikan satu teori atau satu dalil untuk menafsirkan apa yang di dalam Alkitab yang sudah secara eksplisit dinyatakan bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun dia menafsirkan dari sudut pandangnya bahwa Yesus tidak mati, tetapi Yesus dibalur dengan obat-obat atau rempah-rempah yang bisa menjadi obat yang membuat luka-luka Yesus sembuh dan Yesus tidak pernah mati. Itulah dalil yang dipertahankan oleh Ustadz Kainama yang mengatakan Yesus sembuh dan kesembuhan itu terjadi pada hari yang ketiga. Dan dia menyatakan lagi bahwa Yesus tidak pernah mati. Sahabat-sahabat, kemudian kita melihat bagaimana tesis yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soro. Dia menyatakan bahwa kalau kita melihat dari Bible, tercatat di dalam Injil bahwa Yesus dikatakan mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengambil berbagai macam kitab atau catatan-catatan Injil. Kemudian dia juga mengambil adanya kesaksian-kesaksian dari murid-murid Yesus. Kemudian adanya kesaksian-kesaksian dari serdadu yang menjaga ketika Yesus dikubur selama 3 hari. Kemudian ada catatan-catatan sejarah sahabat yang diungkapkannya dalam perdebatan itu. Kita lihat lebih dari 2-3 catatan-catatan sejarah yang menyatakan secara eksplisit bahwa Yesus mati disalibkan. Dan kemudian ada catatan-catatan sejarah sahabat yang mengatakan bahwa ada tokoh orang Kristen yang terkenal pada abad itu disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dan kemudian ada catatan yang mengatakan bahwa dia bangkit. Sahabat, dari 2 versi ini sahabat, saya mencoba melihat bagaimana dari sudut pandang hukum. Bahwa menurut hukum sahabat, untuk membuktikan kebenaran dari suatu peristiwa, kebenaran secara material, yang seringkali dalam pembuktian di persidangan, kami mencoba membuktikan kebenaran dari setiap peristiwa pidana atau setiap peristiwa hukum, baik itu kematian, atau orang yang diracun, atau orang yang dibunuh, atau apapun peristiwa hukum sahabat. Ada 4 kriteria untuk membuktikan kebenaran material dari peristiwa itu. Yaitu sahabat, pertama, ada keterangan-keterangan saksi. Keterangan saksi lebih dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya harus bisa membuktikan, melihat, mengetahui, dan mendengarkan peristiwa itu. Kedua, ada bukti-bukti tertulis. Kita melihat penjelasan Pendeta Esra Soro. Ada saksi-saksi dalam Alkitab mencatat bahwa mereka melihat Yesus dibawa ke bukit Golgota untuk disalibkan. Kemudian dipaku, dihajar. Mohon maaf, sebelum dipaku dia dihajar sampai punggungnya remuk. Itu menurut
penjelasan dari pendeta Esra Suru yang tercatat dalam Alkitab dan sejarah, hancur seperti bubur karena dicambuk dengan cambuk duri yang begitu dicambuk tubuhnya akan hancur, sahabat. Kemudian ada catatan-catatan dalam Alkitab dicatatkan dalam buku-buku sejarah yang pada abad pertama, pada abad kedua ada catatan-catatan itu, sahabat. Apakah secara eksplisit menyebutkan nama Yesus ataupun tidak menyebutkan nama, tetapi ada kesinambungan, ada persesuaian keterangan-keterangan itu. Kemudian ada ahli, sahabat, bahwa ahli sejarah pada saat itu, itulah yang mencatatkannya. Walaupun namanya tidak disebut, tetapi ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa peristiwa salib itu ada dan kematian itu ada. Kemudian, sahabat, ada pengakuan-pengakuan. Kalau kita melihat, sahabat, dalam kitab Injil, ada pengakuan-pengakuan ketika hari ketiga, sahabat, bahwa murid-muridnya Maria Magdalena melihat dan pergi ke kubur, ada kuburan kosong, dan malaikat berbicara kepadanya bahwa yang kamu cari sudah bangkit. Kemudian mereka bertemu. Dalam pertemuan-pertemuan itu, sahabat, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan membuktikan dia hidup melalui makanan-makanan yang diberikan, bahwa itulah bukti bahwa manusia bisa memakan sesuatu. Kalau dia hantu atau setan, maka dia tidak akan bisa mengenyam atau memakan sesuatu yang bersifat fisik, real ada. Jadi, sahabat, dari 4 kriteria itu kita dapat melihat dari sudut pandang hukum bahwa peristiwa penyaliban dan kematian Yesus itu sungguh-sungguh nyata terjadi, kebenaran materialnya. Tetapi, sahabat, kalau kita coba melihat pendapat dari Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa Yesus sembuh karena obat-obat atau ramuan-ramuan obat yang dibalurkan ke dalam tubuhnya dengan berat sejumlah 35 kg. Pertanyaannya, sahabat, apakah mungkin luka-luka hancur lebur-lebur bisa sembuh dalam waktu 3 hari? Hingga sampai saat ini, sahabat, baik medis yang begitu modern tidak bisa membuat orang yang hancur lebur sembuh dalam 3 hari. Itu salah satu, sahabat. Kemudian, apakah ilmu pengetahuan kesehatan atau medis lebih canggih di zaman dahulu atau di zaman saat ini? Itu, sahabat, menjadi pertanyaan yang harus dijawab secara ahli medis, ahli kesehatan. Mungkinkah orang yang sudah hancur tubuhnya, patah-patah, remuk, karena tulang-tulang dipukul, tulang rusuk, atau yang lain misalnya, dalam waktu 3 hari bisa sembuh? Sahabat-sahabat, kalau kita saja mengalami robekan yang dalam, misalnya di paha atau di kaki, dalam waktu 3 hari, sahabat, dia tidak akan pernah sembuh. Dia membutuhkan waktu sebulan, 2 bulan, baru dia pulih dan utuh. Kemudian, sahabat, bahwa kalau kita melihat sejarah, saya mencoba mensearching di dalam internet. Saya belum menemukan ada yang mengatakan bahwa Yesus bangkit karena ada pengobatan yang secara alamiah dengan tubuhnya yang dibalur oleh rempah-rempah itu. Itulah yang mengakibatkan kesembuhan dan kepulihan Yesus dalam waktu kurang dari 3 hari. Dia sembuh total dan bisa bangkit dari kubur yang ditutup dengan batu besar, sahabat. Inilah, sahabat, bahwa sejarah yang dibuat oleh Kainama dengan sesuatu yang tidak masuk di akal, tidak logik, maka omongan itu adalah omongan yang gampang untuk dibantah dan disangkal. Baik dari catatan sejarah tidak ada, seperti saya yang sampaikan, sahabat. Catatan sejarah yang mengatakan dia bangkit karena dibalur oleh rempah-rempah obat-obatan sebanyak 35 kilo. Tidak ada catatan sejarahnya, sahabat. Kemudian, kalau ada misalnya rempah-rempah yang canggih zaman dahulu, tidak pernah kita lihat ada oknum lain yang bisa disembuhkan, misalnya hancur lebur karena luka-luka berat, karena hal-hal lain di zaman sejarah-sejarah Romawi sampai di dalam
kehidupan Yesus tidak pernah kita temukan bahwa bisa disembuhkan dalam waktu 3 hari atau kurang dari 3 hari. Catatan sejarah seperti itu, sahabat, sebagai fakta medis belum bisa kita lihat, belum bisa dapat dibuktikan. Kecuali ada bukti-bukti yang bisa disampaikan oleh Pak Ustadz Kainama yang mengatakan ada oknum lain di luar Yesus yang badannya hancur bahkan lebih parah dari Tuhan Yesus misalnya, yang dipercayai dalam Alkitab lebih parah dari kehancuran tubuh Tuhan Yesus, bisa dibuat sembuh dengan rempah-rempah, dan dia dalam waktu kurang dari 3 hari sembuh total, maka dalil dari Kainama bisa dijadikan sebagai pembanding dan menjadi bahan pemikiran kita. Oleh karena itu, sahabat, dapatlah saya simpulkan dari sudut pandang hukum tadi, bagaimana membuktikan sesuatu peristiwa. Peristiwa, apakah itu peristiwa-peristiwa yang melawan hukum, atau peristiwa-peristiwa terjadinya sesuatu, misalnya adanya sesuatu pembunuhan, kematian, ataupun apapun, sahabat tadi, yang menimbulkan luka-luka berat. Apakah itu peristiwa itu ada? Membuktikan peristiwa itu ada adalah dengan 4 cara tadi yang saya sampaikan, yaitu melalui keterangan saksi-saksi. Yang kedua, melalui bukti-bukti tertulis, yaitu catatan-catatan tertulis, baik di dalam apapun itu. Yang penting ada catatan-catatan tertulis lebih dari 1 atau bahkan lebih dari 2. Kemudian adanya keterangan ahli sejarah, bisa kita lihat dalam peristiwa itu. Kemudian adanya pengakuan-pengakuan dalam catatan sejarah, baik tercatat dalam Bible, tercatat di dalam catatan-catatan sejarah lain. Ada pengakuan terjadinya peristiwa penyaliban itu dan peristiwa kematian dan kebangkitan itu. Demikianlah, sahabat, yang bisa saya sampaikan, agar argumen-argumen yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru dalam mempertahankan tesisnya, demikian pula argumen-argumen yang disampaikan oleh Ustadz Kainama dalam menyampaikan antitesisnya, bisa kita lihat manakah yang secara objektif, secara akademis, secara ilmu pengetahuan bisa diterima dan bisa masuk akal. Demikianlah penjelasan saya ini, semoga ada manfaatnya. Saya menyampaikan ini, sahabat, tidak bermaksud misalnya untuk membela salah satu tesis yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru, tetapi saya coba melihat secara pandangan pembuktian dalam hukum bahwa apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru adalah pembuktian yang akurat, benar terjadi secara material, bukan pembuktian yang kabur atau pembuktian yang irrasional. Demikianlah penjelasan saya ini. Semoga ada manfaatnya dalam merespon apa yang menjadi perdebatan yang viral itu. Terima kasih, salam bertemu, selamat bertemu kembali bagi semua sahabat pengacara Batak Tebak Langsung.